Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menerangkan bagaimana perasaanmu bila media TikTok itu ditutup. Itu bagaimana, atau dihapus, itu bagaimana. Namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua dan juga mendoakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya dan juga diberikan umur panjang yang barokah. Bagaimana penjelasan tentang itu? Maka kita dengarkan ataupun memahami apa yang akan dijelaskan nantinya. Jika TikTok dihapus dari media, itu bagaimana perasaan Anda? Ini saya melakukan update status di media Facebook yang mengatakan bila di situ bagaimana perasaanmu bila TikTok dihapus dari media. Ini banyak komentar-komentar, silahkan membaca sendiri komentar-komentar dari FB teman-teman kita yang di situ pendapatnya berbeda-beda, ada yang begini, ada yang begitu. Ini menjadi perbedaan pendapat akan lebih baik. Maka sesuatu pendapat ini kita hormati, ada yang di situ pendapatnya baik, ada juga yang mengatakan pikirannya cepat. Ini karena di suatu FB itu saya berstatus mungkin penonton dari YouTube ini larinya ke TikTok. Jadi berkata apa itu temannya atau teman kita itu mengatakan pikirannya cepat, belum tentu viewernya banyak di YouTube. Karena semua itu persaingan di media-media sosial. Namun yang kita rasakan di kreator-kreator konten, kreator di FB ini merasakan bahwa penontonnya itu lari ke TikTok. Namun tidak dikalahkan juga di FB, di YouTube juga akan menyediakan short. Ini seperti TikTok yang berdurasi pendek. Nah, ini larinya ke situ. Jadi video panjang akan terbengkalai ataupun sedikit dari viewernya. Itu dirasakan banyak konten kreator di FB. Begitulah kira-kira. Pendapat teman-teman ini benar. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Saya setuju dan sangat setuju. Karena suatu komentar di media Facebook ini akan menjadi leluasa bagaimana berpendapat. Mungkin akan berlanjut dari komentar-komentarnya atau hanya segitu saja. Ini akan dibahas terus, akan menjadi problema bagi kita tentang TikTok dan FB. Ini TikTok dan FB ini selalu bersaing ketat, dari penontonnya itu kayak ditarik oleh TikTok. Dan juga banyak yang di situ mengatakan bahwa TikTok juga melakukan hal-hal yang sensitif atau negatif. Apalagi seorang emak-emak yang berjoget-joget yang tidak ada malunya. Di situ ada yang mengemis-ngemis koin, melakukan hal-hal yang membuka auratnya bagaimana. Ini ya terserah mereka, namun ya bagaimana lagi, karena menyediakan seperti itu. Sebenarnya sudah pernah ditutup, namun ini dibuka kembali. Ini bagaimana? Ya nggak tahu lah, ini kan pemerintah, jadi kita ya harus bisa menerima. Pimpinan kita yang harus kita lakukan adalah menjaga sikap, menjaga image kita dari apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Jadilah begitu komentar-komentar yang ada di media Facebook. Ada yang mengatakan yang penting tidak IG dan FB yang ditutup. Nah, ini juga ya benar juga. Dan kemudian ini akan menjadi pelajaran buat kita. Karena sesuatu yang di situ sensitif akan dikejar. Nah, begitulah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.